Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmadi Sumaryanto dari channel Rumah Madu Hidayatullah Gisting Tanggamus. Pagi ini podcast Gisting Mengaji menghadirkan Pak Alwin Siregar dari Pinbuk, Pusat Inkubasi Usaha Kecil Pinbuk Jakarta. Sedang persiapan hadir Takmir Masjid Al-Munawwarah, Ketua Badan Pembina Pesantren Sabilul Muttaqin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Gisting yang kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, beliau Bapak Alwin Fajri Siregar dari Pinbuk Jakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam konteks pembicaraan bahwa Gisting podcast, Gisting Mengaji, sharing informasi dalam membangun negeri. Pak Alwin Fajri Siregar, alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini, dan ini kesempatan berharga bagi kami, bagi Gisting, untuk bisa sharing informasi banyak hal terkait dengan Pinbuk dan seperti apa Pinbuk, dan tentu kami masyarakat Gisting masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan ini. Untuk itu awal ada satu pertanyaan yang kami tanyakan kepada Pak Alwin Fajri Siregar ini. Apa sih Pinbuk itu, Pak Alwin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Gisting yang Allah rahmati. Pinbuk singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Pinbuk didirikan oleh 3 lembaga besar di Indonesia pada tahun 1995. Yang pertama adalah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang pada saat itu dijabat ketuanya adalah almarhum Bapak Profesor Habibie. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh almarhum Kiai Haji Hasan Basri. Yang ketiga, Bank Muamalat Indonesia, yang pada saat itu direktur utamanya adalah Bang Zainul Bahar Nur, yang alhamdulillah beliau masih aktif di Basnas saat ini. Misi yang diberikan kepada kami, kepada Pinbuk adalah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya memunculkan lembaga keuangan mikro syariah yang pada saat itu dinamakan dengan Baitul Mal wa Tamwil. Hal ini dalam rangka bagaimana masyarakat Muslim, seluruh masyarakat Muslim mampu dan bisa mengakses lembaga keuangan. Kita ketahui bahwa ada lembaga keuangan dalam bentuk bank, ada dalam bentuk BPR. Nah, ini lembaga yang di bawahnya lagi, ya. Karena begitu banyak kaum muslimin yang memiliki kendala untuk mengakses perbankan. Yang begitu banyak syarat, harus bankable, sedangkan usaha suami kita non bankable, tidak memenuhi syarat perbankan, dan mayoritas umat Islam pada saat itu berada pada level ini. Ketika kita sudah bikin bank muamalat dirasa belum cukup, kita bikin BPRS, ternyata masih banyak yang belum bisa mengakses, maka kemudian lahirlah ide untuk melahirkan Baitul Mal wa Tamwil. Dan itu kita bikin dari Aceh sampai Papua. Khusus Aceh namanya Baitul Khairat. Baitul Khairat. Baitul Khairat. Karena Aceh istimewa, kata, jadi beda, mintanya beda gitu. Baitul Khairat, yang lain menamakan dirinya Baitul Mal wa Tamwil. Oke. Terkait dengan kelembagaan yang memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan secara mikro,
apa yang contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh Inbu di lapangan di dalam proses bagaimana kelembagaan ini bisa muncul? Apa kendala-kendala yang dihadapi? Ketika kita ingin melakukan penguatan ekonomi kepada masyarakat yang itu levelnya adalah usaha mikro, ya, maka mau tidak mau mereka butuh sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi pembiayaan untuk permodalan mereka. Nah, lalu kita buatlah yang tadi Baitul Mal wa Tamwil dengan berbagai macam modelnya. Berbagai modelnya. Ada yang kita bikin di awal itu melalui jaringan masjid. Oh, jaringan masjid. Nah, itu cocok ini. Jaringan masjid. Ya. Kemudian ada yang kita bikin dengan model transmigrasi. Jadi bekerjasama dengan Kementerian Transmigrasi pada situ membuat yang namanya BNT Trans di beberapa daerah. Di beberapa daerah transmigrasi yang kedua dengan Departemen Sosial. Pada saat itu menterinya adalah Mustiar Khamsah. Itu membuat yang namanya BNT Kube Sejahtera. Dari Aceh sampai Maluku Utara pada saat itu. Kube Sejahtera 1 sampai Kube Sejahtera 10 ratusan. Dan juga dengan pemerintah banyak kita lakukan. Yang paling banyak sesungguhnya bagaimana kita menumbuhkan itu secara swadaya masyarakat. Swadaya ya. Di pesantren kita bikin BNT pesantren. Saat ini ada BNT pesantren yang namanya pesantren Sidogiri, BNT Sidogiri. Asetnya itu sudah 4 triliun. Jadi Pindu juga ikut. Iya, kita ikut melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan-pendampingan, baik itu kepada BNP-nya juga usaha-usaha mikronya. Dengan menempatkan pendamping-pendamping. Kita dulu di tahun 90-an, 95 sampai 2000 itu melahirkan banyak fasilitator ya, dengan difasilitasi oleh negara dan sebagainya. Iya. Karena lembaga keuangan mikro syariah, BPRS dan lain sebagainya, tentu di samping kemudian profesional terintegrasi, bagaimana komitmen terkait dengan kesyariahannya? Ya, kita punya komitmen untuk membangun syariah yang syamil. Bagaimana menjamin bahwa semua transaksi itu sesuai dengan yang berlaku dalam syariah kita. Sehingga kita juga berperan aktif dengan Dewan Syariah Nasional. Kemudian kita juga mendorong bagaimana BPT ini diawasi oleh Dewan Syariah. Kemudian kita berpartisipasi aktif dengan Kementerian Koperasi, mensyaratkan setiap BNT memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tersertifikasi. Jadi kita rutin melakukan pelatihan-pelatihan untuk DSN. Sistem informasi. Bagaimana orang itu bisa melihat peta kemana alur uangnya, ke siapa orangnya, bagaimana perkembangannya. Dan kita sudah punya sistem-sistem itu. Sudah ada ya. Kita juga punya Baitul Mal, Baitul Mal dan sebagainya, itu bisa. Jadi ketika orang ingin berdonasi, ya, dia bisa tinggal lihat HP-nya saja. Ini menarik ini. Artinya dia menjadi yakin dengan teknologi, dengan profesionalisme, maka dia akan mendorong orang untuk percaya dan menyerahkan sebagian rezekinya kepada kita. Yang ketiga adalah tadi bagaimana menjalin komunikasi dengan pemerintah. Tadi pemerintah punya banyak hal yang bisa digunakan. Bagaimana ketika produk-produk yang sudah kita inisiasi dihalalkan, kemudian disertifikasi, izin dan sebagainya dipermudah. Nah itu kan wewenang pemerintah ya. Bisa digratiskan sekarang kan. Nah itu lebih efektif. 3 hal itu dilakukan saya rasa selesai. Mohon diulangi lagi Pak Amir. 3 hal tadi. Pertama SDM yang profesional. Jadi dilatih kita pelatih sampai 21 hari untuk menjaga pendamping.
sampai jam 10 malam. Yang kedua adalah sistem informasi. Ya. Yang ketiga sinergi ke semua pihak terutama pemerintah. Ini menarik sekali. Nah, tentu ini tempat di mana kita mau melakukan semua aktivitas, khususnya adalah untuk aktivitas ekonomi. Masjid memiliki tanggung jawab mensejahterakan jemaah. Ya, untuk itu kemudian masjid bisa membuat sebuah lembaga yang itu bisa memadukan semua potensi yang ada untuk mensejahterakan umat muslim di seluruh wilayah Bistik, seluruh masjid. Ya, mudah-mudahan dengan upaya masjid memfasilitasi semua potensi umat itu, Bistik terbebas dari rentenir, Bistik sudah menjadi daerah yang syariah karena ilmu-ilmu tidak hanya sebatas kajian tapi diaplikasikan di kehidupan masyarakat. Ukhuwah semakin terjadi di mana kemudian orang yang memiliki kelebihan dengan senang hati untuk memberikan sebagian rezekinya untuk memberdayakan saudara-saudaranya. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak Ali. Diskusi ini sangat menarik. Alhamdulillah podcast Gisting Mengaji bisa kembali tayang dengan diskusi yang sangat menarik. Ada poin yang sangat penting menurut saya. Mari kita Masjid Al-Munawwarah Gisting, kita siapkan SDM, kemudian kita lengkapi juga dengan membangun SDM itu dengan kemampuan IT, kemudian masjid ini terkoneksi dengan semua pihak, maka insya Allah kita akan mendapatkan satu progres ke depan masjid yang berbeda, sehingga fungsi masjid tidak hanya kemudian dalam aspek ubudiyah murni, tetapi juga dalam aspek yang lain. Semoga bermanfaat. Podcast Gisting Mengaji, sharing kesahihan informasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.